kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amra bihaqabin fayuqtabal summa amra bisolati fayuzana laha summa amra rajulan fayakumman nas summa akhalifu ila rijalillah yashhadun rajulan fayumman nas la yashhaduna as-salata wa uharriqu alaihim buyutahum waladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajibu alqan saminan aw mirma matain hasanatain la syahidal isya muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada pada kekuasaannya, sesungguhnya ingin rasanya aku menyuruh orang mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul. Kemudian aku perintahkan sholat dan diazankan buatnya. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang itu. Kemudian aku datang pada orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah itu, lalu aku bakar rumah mereka. Demi Allah, yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya seseorang di antara mereka mengerti bahwa mereka akan menemukan tulang berdaging gemuk dan daging baik di antara dua tulang rusuk, maka mereka akan menghadiri sholat isya berjamaah. Muttafaqun alaih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Ya, hadis berikutnya yang berhubungan dengan salat berjamaah. Hadis berikutnya yakni An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Allah ridha terhadapnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi khatabin fayukhtaba, demi diriku di dalam genggaman Allah. Biyadi itu salah katanya tangan. Ya. Demi diriku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku berkeinginan, ya. Aku beringinan untuk memerintahkan, ya, membawa kayu bakar. Wa yuhtaba, dan dikumpulkan kayu bakar itu. Thumma amra bis salati wa yu'adzana laha thumma amra rajulan wa yu'min nas. Kemudian aku perintahkan orang salat dan azan padanya. Kemudian
aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salat. Kemudian aku mendatangi seorang laki-laki yang tidak melaksanakan salat. Salat ini salat berjamaah. Wa uharriqu alaihim buyutahum. Aku membakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, demi diri aku dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, law ya'lamu ahaduhum anna yajidu 'araqan saminan. Kalaulah salah seorang dari mereka mengetahui sesungguhnya ia akan mendapatkan tulang berdaging lagi gemuk, aw mirma'ataini hasanatain, atau daging yang berada di antara dua rusuk, la syahidal isya, niscaya mereka akan melaksanakan salat isya. Jadi ini sebabnya apa nih? Salat isya. Jadi banyak orang-orang pada waktu itu tidak menghadiri salat isya berjamaah. Jadi asbabnya salat isya ni, ya, muttafaqun alaih, hadis disepakati dari Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Bukhari, lafaznya diambil dari hadis Imam Bukhari. Ya, mari kita lihat ni kalimatnya ni. Kalimatnya itu ada ancaman. Apakah ancaman wajib? Ya. Sifatnya perintah wajib atau perintahnya sunnah. Yang meninggalkannya apakah ancamannya haram atau dia makruh? Nanti dipertimbangkan dengan hadis yang lain. Dalam hadis ini disebutkan walladzi nafsi biyadihi, demi diri aku di tangan Allah. Ingat ya, kita belajar ilmu tauhid. Ini kan bahasa kinayah. Ya, bahasa kinayah. Ayat juga begitu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tak boleh kita membayangkan Allah punya tangan. Ya, tak boleh membayangkan tangan. Jadi di sini katakan bahwasanya wallahi alladzi ruhi biyadi. Itu sebenarnya gitu. Maksudnya kata ulama, demi Allah yang rohku dalam genggaman Allah. Artinya kita manusia ini dikuasai oleh Allah. Kita tidak bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita lemah, maka Nabi bersumpah dengan dirinya dikuasai oleh Allah. Di sini menetapkan sifat tangan ini ghairi tashbih. Jangan sampai membayangkan menyerupakan Allah dengan makhluk punya tangan. Maha suci Allah. Wala tamthil, dan tidak boleh memberi contoh-contoh. Mungkinkah ada contoh tangan Allah ni? Tak boleh. Wala ta'til, kita bukan juga pendapat ulama yang berpendapat Allah tak punya sifat. Kita yang anggap Allah punya sifat. Ya, kalimat yadun, tangan di sana bukanlah seperti tangan manusia. Wala ta'wil, ini tak boleh ditakwil. Ini namanya kalimat qasam. Kalimat qasam tu adalah sumpah. Nabi bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai dirinya. Dan ini hadis banyak yang Nabi bersumpah seperti ini. Apa maknanya ni? Supaya kita memperhatikan, kalau Nabi sudah bersumpah, ini masalah penting. Ya, kan main-main macam di pengadilan tu, dia akan sumpah. Diharapkan pengadilan itu tidak ada kebohongan. Kan itu. Salat juga begitu. Nabi bersumpah supaya kita memperhatikan, jangan menyepelekan. Nah, kemudian dalam hadis ini ada kalimat laqad hamamtu, aku berkeinginan, kata Nabi. Apa keinginan Nabi ini diperkuat dengan huruf lam. Laqad hamamtu, aku bermaksud, kata Nabi. Nah, menjelaskan bahwasanya kebesaran kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jangan sampai meninggalkan salat berjamaah. Itu maksudnya itu. Ya.
apalagi di sana ada kalimat tahdid atau tahdir, ancaman. Ya, ancaman. Artinya ada ancaman dari Rasulullah SAW. Mana ancamannya? Nah, tadi isyaratnya, yaitu kata Nabi, amura bi khatabin fayukhtaba, aku perintahkan mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar itu dikumpulkan. Untuk apa? Di sana Nabi menganjurkan mencari kayu bakar. Kemudian ada orang yang azan menggantikan aku, ada orang jadi imam menggantikan aku. Nabi tidak berjamaah, keluar. Apa tujuan Nabi ini? Mendatangi orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah, khusus salat Isya waktu itu. Ya, kejadiannya salat Isya. Fa'uhraqiya fa'uharriqa alaihim buyutahum. Ini dia. Agar aku bisa membakar rumah-rumah mereka. Ini ancamannya agak berat nih. Ya. Jadi hukuman bagi mereka yang tidak datang salat berjamaah. Ya. Kemudian lagi dalam hadis ini disebutkan ada kalimat. Nah, kalimat ila rijal, mendatangi orang-orang yang dimaksud laki-laki, bukan perempuan. Perempuan tak termasuk ancaman ini. Kemudian anak-anak tidak termasuk dalam ancaman ini. Karena mereka memang tidak ditekankan berat untuk berjamaah. Tapi kalau berjamaah boleh. Namun ancaman hadis ini kepada laki-laki yang sudah dewasa. Nah, macam yang hadir lah ni. Ini khitabnya kepada kita yang hadir subuh ini. Ya. Cuma saya dah berbaik sangka dengan jamaah. Kalau subuh yang berat ini bisa datang, apa yang lainnya kan? Nah, itu saya berbaik sangka, hukum begitu. Kan Nabi berkata bahwasanya salat yang terberat saja bisa kita mampukan, melakukannya apalagi yang ringan. Tidak ada salat yang paling berat kecuali salat subuh. Nanti penjelasannya pertemuan akan datang. Ya, mengenai salat subuh ini. Kalau maghrib mudah. Ya kan mudah maghrib. Kita pulang dari kegiatan, pulang ke rumah, mandi, siap-siap salat maghrib. Isya bagaimana? Isya berat. Udah mau istirahat. Capek siang tu terkumpul pada waktu malam. Kepengen tidur. Nah, itu. Jadi isya berat kenapa? Waktu itulah orang sudah mulai lelah istirahat. Kena kegiatan siang. Jadi la yashhaduna as-salah, mereka ini datang Nabi yang tidak hadir melaksanakan salat berjamaah. Ya. Kemudian di sana ada kalimat lagi tambahnya. Apa tu? Yaitu annahu yajidu araqan samina. Mereka kalau tahu betul kata Nabi, mereka akan mendapatkan tulang berdaging lagi gemuk. Yang mana? Amir ma'aitani hasanatain, yang tulang itu berada di antara dua rusuk. Dagingnya berada di antara dua rusuknya. Bukan dua rusuk di daging tengah-tengah sini, bukan. Ini tak ada daging ni, Bu, tengah-tengah ni. Ini dua rusuk ni. Nah, ini di antaranya kanan dengan kiri. Inilah yang dimaksud ni. Daging yang berada di lengan depan, tangan depan. Coba lihat kambing. Ya, kambing tu yang berisik mana? Paha dengan tangan. Tangan berisik ni. Tangan berisik. Makanya ulama menyatakan di sini dikatakan wa marma'atu zalafus syah. Ya, yaitu berada pada posisi lengan daripada domba. Nah, ini domba di sini. Jadi kalau seandainya jamaah kepingin makan yang disunnahkan, daging yang terbaik, daging lengan nila. Dan ini termasuk daging yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau semuanya ambil lengan tak dapat, cuman kalau ada pilihan, orang cari paha, orang cari
bilang, saya minta lengan depan. Niatkan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat pahala, Pak. Apa yang dimakan Nabi kita ikut dapat pahala. Ya, saya punya ipar gitu juga, beli burung, makan burung. Tanya apa? Saya ketemu hadis Nabi makan daging burung. Dibelinya, kepengen nak makan apa yang dimakan Nabi. Sampai dapat pahala. Nanti di akhirat juga begitu. Daging yang kita makan daging burung. Dihidangkan di dalam surga itu kata Nabi daging burung dan hati ikan. Ini hati ikan. Yang tak senang hati ikan di sana pasti senang. Yang gelik-gelik dengan hati ikan, takut asam urat, di sana tak ada asam urat. Dunia ini macam-macam hal. Itu Nabi beri perumpamaan, kena daging yang terbaik pada domba itu lengan telah. Supaya kanan kiri sama, supaya jamaah yang tak ikut salat isya itu berpikir, besar rupa nilainya. Ini daging yang terbaik. Begitulah isya berjamaah. Ya. Kalaulah dia tahu hal seperti ini, la syahidal isya, pasti dia datang untuk ikut salat berjamaah isya. Kenapa Nabi berumpamaan begini? Karena pikiran jamaah pada waktu itu dia mau ngambil sesuatu yang berharga. Pada hewan yang berharga itu lengan. Itulah yang paling disenangi dan itulah yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, sebenarnya Nabi menyinggung ini orang-orang yang masih lemah imannya. Dia beri perumpamaan dengan dunia. Makanan, gedung, pahala. Orang-orang yang lemah imannya, begitulah. Diberi support oleh Nabi SAW. Apalagi pemakan. Kalau pemakan tu diberi paham itu, paham dia. Paha depan ni. Lengan depan ni. Bagus seperti ni. Datang lah. Akhirnya datang. Kau tak gitu tak datang. Itulah pikiran orang pemakan. Cuba acara maulid, terus saya kasih makan. Berapa yang datang? Akan diadakan maulid akbar dari jam 8 sampai jam 10 lillahi ta'ala tanpa makanan. Cuba kita lihat yang datang berapa. Itulah dia. Tapi saya punya guru, ya, kalau dulu ingat saya dulu, kalau acara maulid tu, di depan dia ni ayam, itu sedap dekat guru tu, ayam panggang, ya, kemudian daging masak ni, buah-buahan, belum lagi ikan bakar. Satu ya tak ada, dia darat, laut ada, udara tak ada. Burung tak ada. Kalau ada burung lengkap lah tu. Darat ada, laut pun ada, lengkap, udang. Cuman ada buah-buahan letak, ada pisang. Begitu selesai acara maulid, dia pun baca doa. Baca doa sudah. Dia ambil pisang. Dia buka kulitnya, dibaca gini. Potong. Dia ambil 2 iris ya. 2 iris dia makannya, sisa ni kasih jamaah. Itulah saya mengharapkan berkah. Berkah guru dibaca pisang. Kita ni tak mati. Setelah pisang makan, nunggulah kita ni. Bila mulai yang besar ni? Yang kecil dah snack kan? Makan besar ni belum. Syekh, terima kasih. Tafadhal. Antum saja makan, saya hendak kata dia. Kurang lagi. Langsunglah kita ambil tu. Itu sedap dekat guru-guru, tak makan kita yang makan. Cuman saya faham guru tu. Dia tak mau makan nambah-nambah, secukupnya. Kau pergi acara maulid 2-3 kali, yang pertama dia makan tu. Yang kedua, ketiga tak ada lagi, baca doa ya. Yang kita ni, yang kedua pun masih mau.
Yang ketiga pun tekan 2 perut masih kosong ni. Ada selah-selah yang masih ni. Masuk makan lagi. Jadi jangan heran kalau bulan Maulid tu timbangan badan naik. Agak berat sikit. Ya, kita uraikan hadis ini ya. Jadi Nabi SAW beliau bersumpah itu, kerana sudah melihat keadaan di mana maghrib ramai, isya agak berkurang. Nabi cemburu. Kata Nabi bilang, kalaulah mereka mengakukan sesuatu yang besar ini, mereka tidak aku ancam dengan kalimat ini. Jadi kalimat-kalimat itu ada diperlukan biar sahabat berfikir. Ya, karena Nabi mengumpulkan kayu bakar dan mengumpulkannya. Ada orang yang menggantikan Nabi SAW. Kemudian Nabi berangkat dengan tujuan seperti itu. Berarti biar sahabat berfikir. Kalau begitu Nabi ini marah. Ya, marah Nabi ini. Tapi Nabi marah karena Allah, bukan marah karena pribadi. Aku mau menyelamatkan kalian semuanya. Ingat, berjamaah ini besar fadilahnya. Apalagi Isya. Isya itu tinggi dibandingkan asar, dibandingkan zuhur, dibandingkan maghrib. Yang tertinggi berjamaah itu subuh dengan Isya. Dan inilah salat yang paling berat dilakukan orang-orang munafik. Nanti pembahasannya insyaAllah pertemuan yang akan datang. Saya tak bilang yang tak Isya berjamaah munafik tidak berani juga. Mungkin ada sebab-sebab dia tak melakukannya itu. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, hati-hati. Ya, boleh jadi kita sudah masuk golongan munafik, na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana salat berjamaah ni dia ada sebab-sebab orang meninggalkannya, boleh. Ya, kalau tak ada sebab itu yang kurang baik. Jadi dengan hadis ini jelas bahawasanya dianjurkan bersumpah untuk menguatkan sumpah, boleh. Tak apa-apa. Tapi ingat, jangan biasakan main sumpah, tak boleh. Nabi bersumpah ni kena diperlukan. Lihat Isya sudah berkurang. Maka Nabi bersumpah biar sahabat tak mempermainkan lagi. Begitu juga bersumpah di pengadilan, perlu. Kenapa? Supaya pengadilan itu betul-betul terlaksana sesuai kejujurannya. Supaya hakim bisa mengambil keputusan seadil-adilnya. Pejabat juga begitu, disumpah, letak lagi Al-Quran di kepala. Supaya apa? Lurus dalam melaksanakan amanah. Jadi kalau yang melanggar macam mana? Kalau Nabi tak mungkin melanggar, Nabi bersumpah pasti benar. Apalagi Nabi bersumpah dibutuhkan untuk kebaikan umatnya. Nah, kita juga begitu. Bolehkah bersumpah? Boleh. Kalau memang sifatnya mendesak. Kalau tak bersumpah ni aku khawatir akan terjadi penyelewengan. Dia lalu bersumpah supaya orang tegak mendengarnya dan takut dia menyeleweng. Akhirnya dapatlah kebenaran. Boleh. Tapi kita bersumpah mempermainkannya, kita malah menyalahinya. Macam mana? Dua hukumnya. Di samping tobat, puasa 3 hari. Wajib tobat dan puasa 3 hari. Ya. Itu hukum yang agak buat ni. Puasa 3 hari berturut-turut kata Nabi yang melanggar sumpah di samping tobat. Ya. Yang kedua, kalau tak mampu berpuasa, fisiknya lemah dan sebagainya, wajib beri makan 10 fakir miskin. Ingat, beri makan dengan porsinya. Satu orang 25.000. Berarti kalau dia 10, 250. Betul. 250.000 rupiah. Di samping tobat, bayar kafarannya 250.000 rupiah, berikan kepada fakir miskin. Jadi sumpah boleh kalau diperlukan untuk kebenaran. Kemudian hadis ini menyebutkan lagi, dianjurkan minta pertolongan kepada orang lain, boleh. Nabi kan bilang, aku akan mendatangi rumah orang yang telah syar Isya, yang tidak hadir salat Isya, tapi tolong gantikan aku ni. Jadi imam, harus ada muadzin. Nah, boleh. Kita berarti dengan hadis ini boleh minta pertolongan orang lain. Bukan syirik ni, enggak. Ini namanya hablum minan nas. Satu menolong yang lain dianjurkan.
Jangan pula kita beranggapan tak boleh minta tolong sama manusia, minta tolong sama Allah. Itu secara hakikat, secara tauhid tidak ada pertolongan kecuali datang dari Allah. Pak Haji Sagiman nolong saya, itu terjadi dengan izin Allah, tidak syirik. Tidak syirik. Ada orang bantu kita ini macam mana? Itu hablum minan nas. Tapi hakikatnya Allah lah yang mengirimnya, yang membantu kita itu. Itu akidah. Yang ketiga, ya, diperbolehkan imam yang mempunyai keutamaan digantikan oleh yang lain. Yang lain pun yang punya keutamaan. Tolong imam nih cari yang lebih utama. Dulu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat berjamaah dan Nabi terus continue jadi imam. Tidak ada yang menggantikan Nabi kecuali hal-hal seperti ini, sifatnya terdesak. Dan terakhir Nabi sakit berat, tubuhnya bertambah berat, mau ke masjid pun dipapah. Sampai seperti itu Nabi. Dipapah tubuh Nabi masuk ke masjid. Tak kuat Nabi. Kenapa? Bukan tak kuat tubuhnya, tak kuat Nabi meninggalkan berjamaah. Yang di masjid tuduh menuduh ni. Tuduh menuduh di masjid. Orang bilang, Umar, majulah jadi imam. Aku tak berani. Di sini ada yang lebih utama. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar belum hadir. Tunggulah, kata Umar. Karena sahabat tak pernah ketinggalan berjamaah. Maka menunggunya dia pasti datang. Tak lama Abu Bakar datang. Abu Bakar, kau yang terbaik yang menemani Nabi dimanapun. Maka kalau beliau berhalangan, kaulah jadi imam. Abu Bakar maju jadi imam. Tanya lagi bagaimana keadaan Nabi. Nabi berat, tubuhnya semakin berat. Akhirnya jadi imam Abu Bakar. Allahu Akbar. Sedang baca surah, Nabi datang di papah. Duduk pas di belakang Abu Bakar, di samping sebelah kanan. Abu Bakar tak bisa meneruskan lagi dah. Tahu dia ada Nabi datang. Mundur Abu Bakar. Nabi suruh tahan gini ya. Isyarat Nabi tak ngomong. Tak mau terus mundur Abu Bakar. Tak wani. Selesai salat Nabi tegur. Kata Nabi, kenapa kau mundur? Teruskanlah. Tak layak. Anak Abi Quhafa kata dia. Bapak dia namanya Abu Quhafa. Abu Bakar tu tahu tak bapaknya? Namanya Abu Quhafa. Tak layak anak Abi Quhafa di depan, sedangkan di belakang ada orang yang paling terbaik yang dicintai Allah SWT. Gitulah imam, salah sadar sikitlah. Ini nak maju ya. Ya kan? Kita mengukur diri. Kalau baca kita ada kurang baik, yang terbaik majulah. Gitu kita jadi imam tu. Ya. Abu Bakar tu orang Arab pasti ilmu Masya Allah. Masuk surga tu kata Nabi dari 8 pintu. Terserah dia mau masuk di mana. Itu Abu Bakar tu mah. Jadi bebas Abu Bakar tu masuk surga pintu yang mana. Tetap mengukur diri. Kenapa? Di belakang ni siapa? Itu dia. Ya, ada hadis yang saya sampaikan ni tentang masalah imam. Siapa yang maju jadi imam, sedangkan di situ ada yang lebih layak, yang lebih baik dari dia, hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan hina, kata Nabi. Ini mau kasih tekankan imam-imam biar sadar sikit. Benar. Nanti kita hina di hadapan Allah. Orang yang terbaik ada, kita maju jadi imam kecuali atas izinnya. Ada sih boleh kita maju. Makanya sekarang di negara-negara yang kuat keislamannya seperti ya, Indonesia, Malaysia, yang mayoritas Muslim lah. Itu yang terbaiknya memang ditunjuk imam tetap. Ya, tujuannya apa? Dicari bacaan yang terbaik, ilmunya, alumni dari sekolah agama, fasih, makhrajnya betul, indah lagi bacaannya. Itu layak jadi imam, walaupun dikasih honor tak masalah. Ya, kita cari orang yang terbaik jadi imam. Nah, kemudian dalam hadis ini ya, didahulukan ancaman sebelum memberikan keutamaan. Jadi cerita Nabi, aku ancam rumahnya akan aku bakar yang tak datang berjamaah, kata Nabi.
Tapi di bawah ada berita gembira. Kalau kau tahu isyak berjamaah ni, kau akan dapatkan daging yang terbaik. Daging bagian tangan depan. Nah, tapi diancam dulu. Tak datang awas. Kau bakar rumah ni kata Nabi. Tapi di belakangnya ada janji keutamaan. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, ucapan Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian lagi imam rawatib ya, boleh digantikan salat berjamaah kalau memang imam itu ada keperluan. Yang tadi kita bahas tu. Nabi boleh meninggalkan berjamaah kerana ada keperluan yang sangat penting. Ya. Kalau tak ada keperluan jangan. Nah, jadi seandainya imam rawatib itu mana? Imam yang telah ditetapkan di masjid. Ini masjid Baitur Rahim telah ditentukan imam yang biasanya 3 orang. Berapa orang sini? Banyak ya? Nah, anggaplah 3 orang ni yang layak ini. Tapi sudah selektif sudah di masjid Baitur Rahim ni. Ya, yang imam ni si A. Dia lah yang paling layak. Dari segi ilmunya, umurnya, pakaiannya lebih rapi. Kalau si A berhalangan, hendaklah si B. Ini juga baik. Urutan kedua daripada si A. Kalau si B ni berhalangan, si C lah ni maju. Orang yang dianggap sudah baik, sudah layak jadi imam. Begitulah ukurannya. Udah yang lain macam mana? Makmum saja. Kan ini dah selektif dah kita. Inilah yang terbaik di masjid ni. Oh ada 5, ya 5. Ada 6, ya 6. Nah, ini orang-orang yang sudah layak jadi imam begitu. Ya. Dalam hadis ini juga dapat timbul hukum. Boleh ya meninggalkan salat sekalipun sudah iqamah kalau memang ada uzur. Nabi kan meninggalkan tu, udah iqamah ni. Allahu Akbar, Nabi tinggalkan. Nabi datang ke rumah orang yang tak bisa berjamaah. Tapi nanti Nabi tak berjamaah kerana ada kesibukan tadi. Jamaah juga begitu. Uzurnya kita ni tak mungkin seperti Nabi. Apa uzur kita? Ya, tak mungkin seperti Nabi uzur kita ni. Kita ini bukan Nabi. Kita tak mengurus umat. Mana boleh nak bakar rumah orang? Ujung-ujungnya kita dibakar orang. Tapi keperluannya dikiaskan. Kita ini mama udah iqamah ni kebelet pula. Perut mulas. Boleh ke tinggalkan? Harus ditinggalkan. Kalau tak kotor masjid. Ya, walau udah iqamah ni, perut kebelet ni, aduh, tak bisa lagi tahan ni, keluar. Kita buang hajat sampai selesai berjamaah. Selesai kita hajat, jamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak masalah. Pahala berjamaah dapat. Innamal a'malu niatnya itu Allah. Nah, banyak masalahnya yang mesti kita tinggalkan walaupun sudah iqamah. Ya, banyak masalahnya. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir, diperbolehkan di sini kita memberi gambaran orang-orang yang berdosa yang maksiat, ya, sebagai kecemburuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang tak salat ni maksiat, tak berjamaah pun kalau udah rutin maksiat juga dia. Ya, hati-hati jamaah, jangan melanggengkan salat sendirian kecuali ada sebab. Meninggalkan salat itu maksiat, dosa besar. Meninggalkan berjamaah tercela, tapi lambat laun juga jadi maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini gambarannya bahwasanya ancaman dari hadis ini memperlihatkan kepada kita bahwasanya tak senangnya Nabi SAW terhadap umatnya yang tak berkumpul. Mana boleh masing-masing? Ya, tak boleh kita masing-masing. Kalau saya ni ngomong berjamaah, doa berjamaah, salat berjamaah, saya doakan berjamaah. Bahkan doa pun imam makruh doa untuk sendiri. Kenapa? Kepingin yang hadir di masjid ni kita dapat rahmah, keberkahan 27 derajat. Yang terakhir penting ni,
Jangan kita kumpul di sini saja. Mudah-mudahan di akhirat pun kita kumpul. Itulah umat Nabi Muhammad. Jangan pikir masing-masing, tak boleh. Ya. Tak boleh. Karena kebaikannya banyak dalam berjamaah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Ya, segera cukup. Untuk selanjutnya kita mudzakarah. Silakan. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Apakah di dalam pelaksanaan itu betul-betul dilaksanakan oleh Nabi, Mas? Jadi jamaah yang tidak datang sholat isya, apakah ada Nabi membakar rumah itu? Ya. Baik. Yang kedua, Ustaz, kaitan dengan sholat ini, Ustaz, kita di rumah ini kan ada anak, ada istri, ada cucu, kan, Ustaz. Jadi kita sedangkan laki-laki tidak ada di rumah itu. Jadi kita dengan maksud untuk melatih anak, istri dan cucu ini, sehingga kita pada waktu maghrib itu sholat di rumah, mengimami anak dan cucu ini yang umur 5-6 tahun yang kita ajarkan. Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis ini belum ada Nabi bakar rumah. Cuma Nabi katakan hamam tu, aku berkeinginan. Karena marahnya Nabi. Aku punya keinginan, baru ada keinginan, belum terlaksana. Ya. Ada orang bisa gantikan aku, kata Nabi bilang, jadi imam, azan dikumandangkan, aku tinggalkan berjamaah, tujuannya apa? Aku akan datangi rumah orang yang tak salat berjamaah. Itu keinginan. Belum terlaksana. Tetapi ingat, walaupun belum terlaksana, marahlah Nabi itu. Nabi marah kalau umat ini membiasakan dirinya tidak berjamaah. Kemarin kita bahas ya. Jadi salat sendiri di rumah sah. Cuman tadi ingat perkataan ulama termasuk Imam Nawawi, sah iya, diterima sulit. Ya, diterima sulit. Tapi kita tak rugi. Nanti di akhirat nanti tak ada amalan kita kosong, tak diterima Allah. Yang nampak itu kan yang diterima di akhirat. Capek ibadah, nanti tak ada pula nampak hasil di akhirat. Salah juga kita. Nah, kemudian yang kedua, bolehkah kita membimbing keluarga di rumah untuk sementara waktu? Boleh. Ingat, sementara waktu. Kalau mereka sudah paham ibadah, sudah mengerti, jangan lagi biasakan di rumah. Bawa dia ke masjid. Anak bagaimana? Anak tu mumayyiz, sudah boleh bawa ke masjid. Berapa mumayyiz itu? 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas mumayyiz sudah. Pesan sama anak-anak, nanti di masjid jangan ribut. Iya ayah. Jangan banyak ngomong. Iya. Dia mengerti. Kalau yang 3 tahun, jangan diberi nasihat, tak masuk. Awas ya, jangan ribut ya. Ya bang, kata dia. Ketemu kawannya, hilang nasihat. Hilang sudah. Dia pun main depan kita. Nak sujud susah. Dia menghalangi. Itu 3 tahun jangan bawa ke masjid. Tapi saya kepengen Pak Ustaz, boleh di teras depan, letakkan di samping kita. Jangan taruh di dalam. Maka orang tua bawa anak, jangan letakkan sama-sama anak. Ambil teras dulu. Letakkan di samping kita ini, terakhir. Nanti dia umur dah mumayyiz, main dalam tak masalah. Walaupun belum akil balik. Ya, kok mumayyiz itu biasanya udah khitan, kan, masuk ke dalam. Anak-anak juga memang harus dibawa ke masjid kalau udah mumayyiz, biar dia tahu bagaimana suasana masjid, buat mereka gembira dengan masjid. Nah, pengurus masjid juga begitu, jangan anti anak-anak. Ada tak pengurus masjid itu anti dengan anak-anak? Salah juga kita itu, berarti kita melarang mereka main masjid. Kalau mereka senang main masjid dari kecil, hatinya sudah terpaut dengan masjid. Nah, jadi di sini ada aturan, ada aturan. Nah, jadi kalau dilihat di rumah istri ini ibadahnya yang belum pas, ayo kita bimbing, boleh sementara waktu. Ya,
Kalau dapat jangan 5 waktu di rumah terus. Mungkin maghrib boleh, tak masalah. Nanti isya, subuh, zuhur, asar di masjid. Nanti kalau mereka sudah paham, dah tinggalkan dia. Atau bawa dia berjamaah. Ingat, perempuan berjamaah tak masalah ya. Perempuan berjamaah tidak masalah. Jangan sampai ekstrem dengan perempuan. Ya, hukumnya keras. Isteri tak boleh ke masjid sama sekali. Jangan juga. Kita lihat asbabul wurudnya itu hadis. Ya. Zaman Aisyah ini baru pakai hijab. Zaman Aisyah itu pakai hijab, tutup gini. Dulu sebelum zaman Nabi tak pakai hijab. Tak pakai hijab. Perempuan berjarak ke belakang. Pakai hijab itu oleh Aisyah. Begitu tidak pakai hijab di masjid, Aisyah langsung melarang jangan perempuan ke masjid. Kerana sudah ramai. Kalau sudah ramai, masjid penuh laki-laki, perempuan jadi satu. Dan tak pakai hijab, itulah Aisyah melarang. Zaman Nabi, tak seramai zamannya Utsman bin Affan, zamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi masjid ini perempuan diperbolehkan sebenarnya, cuma dengan syarat 4. Yang pertama, turun dari rumah harus sudah menutup aurat. Jangan nampak betis, jangan nampak lengan. Kalau tarawih itu masih sih dan begitu, berlenggang dari rumah turun ke masjid, mukena dipegang. Turun pakai baju batik. Baju batik tidur pula tu kan. La ilaha illallah. Dari rumah sudah memang tutup aurat. Yang kedua, jangan pakai wangi-wangian yang menyolok. Gitu lewat depan laki-laki, harumnya siapa tu? Udah begitu fitnah dah tu. Ya. Ulama memperbolehkan sekedarnya saja untuk menghilangkan bau keringat. Yang ketiga, masuk ke masjid dari pintu yang berbeda dengan laki-laki. Ibu-ibu alhamdulillah pintu belakang, bapak-bapaknya ni kiri dengan kanan. Jangan bertemu satu pintu, situ tetap timbul fitnah. Berdesak-desakan masuk dan sebagainya, saling memandang satu dengan yang lain. Fitnah. Ya, makanya di masjid kalau berjamaah, ulama mengatakan, ada katakan makruh, mengatakan haram. Ini masjid, orang tak ada berjamaah, imam laki-laki, makmum perempuan satu orang ya. Menurut ulama, perempuan pulang ke rumah sudah. Bahaya Pak, kalau dari masjid syaitan masuk. Apa yang begitu aturnya. Yang tak jadi fitnah itu kalau ramai. Ramai begini mah jadi fitnah. Sama juga umrah. Umrah zaman Nabi Aisyah dilarang, betul. Kenapa? Tidak ada mahram yang menemani. Dan jumlah perempuan yang berangkat haji tak seramai sekarang. Nah sekarang rombongan. Dan rombongan ada 10, 15, satu kloter saja tu berapa orang? Satu regu berapa orang? Kena ramai ini tidak timbul fitnah, maka ulama sekarang berfatwa boleh perempuan haji walaupun tak ditemani mahram suaminya, tapi ingat dia rombongan ramai. Aisyah dilarang kerana memang tidak ada yang menemaninya, itu tak dibolehkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi kalau sekarang tak ada fitnah, kena ramainya manusia. Udah, itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ingin ditanyakan ini, Ya. ini yang pertama. Yang kedua, ada saya dengar kawan juga mengatakan aku tak mau ke masjid ini takut dengan riak. Jangan sampai riak bukan. Jadi makanya aku sebagai keluarga gitu. Dia menghilang riak, takut dengan riak, tapi mengabaikan salat berjamaah di masjid. Ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendatangi masjid. Itu ukurannya dulu di masa Nabi itu an-nida. Nida itu azan. Panggilan azan.
selama masih mendengar azan, dianjurkan untuk datang ke masjid. Ya, tapi ingat, azan sekarang sama dulu lain. Dulu original suaranya, tidak pakai sound system. Tapi ingat, waktu itu yang azan pun dicari Nabi suara yang paling keras, yaitu Bilal bin Rabah. Di mana azannya? Bukan dalam masjid, di luar masjid. Tidak ada di atas, di luar masjid. Dia ada menarahnya, tidak tinggi. Dulu kan sederhana sekali. Di masa Nabi itu atapnya saja, atapnya daun kurma. Dan daun kurma itu disusun, dia tidak rapat. Kalau hujan masih masuk. Ya, masih masuk hujan. Walaupun tetesan begitu, masuk dia. Tetesan banyak. Makanya Nabi pernah salat malam Lailatul Qadar, Nabi ketemu. Pada waktu itu kata Nabi turun hujan dan basah kening Nabi ini, menempel bekas-bekas pasir yang basah ya di dahinya Nabi SAW. Jadi musim hujan pun masih masuk. Kemudian dindingnya, yang dinding full tu di depan saja, dengan di belakang tidak full, tapi ada pun di belakang setengah terakhir terus menyus ke belakang, itu terbuka cuma setengah saja, kita lewat nampak leher. Di luar, mandang ke dalam, kita berdiri, nampak leher. Tidak full. Jadi di luar itu dibuatlah menara tinggi sedikit. Kira-kiranya berapa meter. Bilal naik di atasnya, sehingga Bilal bisa memandang orang di jalan dan arah pasar. Jangan heran, Bilal itu memandang ke kanan, memandang ke kiri, supaya semuanya mendengar. Arah sebelah kiri. Hayya 'alas salah. Kata dia. Gitu dia. Dah, sebelah kanan pula. Hayya 'alas salah. Kata dia. Hampir orang dengar. Dan dipilih suara yang paling keras Bilal, itulah. Yang mimpi sahabat tentang azan. Abdullah bin Zaid juga mimpi. Abdullah bin Zaid lapor dengan Nabi, "Ya Rasulullah, tadi malam aku mimpi." Kan jamaah itu kan masih belum ada keputusan. Bagaimana cara manggil salat ni? Ada bilang pakai lonceng ya Rasulullah. Jangan, itu Nasrani. Pakai beduk ya Rasulullah. Duk 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 duk. Itu Yahudi. Jadi pakai beduk sekarang Yahudi ke? Pakai beduk pun isyarat pertama, tapi yang kedua tetap azan kan? Azan itulah isyarat kita. Beduk tu mengingatkan, dan azan ni siap-siap. Yang mau puasa buka, udah ngadap memang. Begitu belum Allah itu Allah bawa A-nya langsung minum. Sayang kata dia, 1 menit pun tak boleh lewat. Per detik bukan menit. Kan? Jangan kata Nabi. Itu kebiasaan orang Yahudi. Bingung sahabat menentukan azan. Saya Rasulullah kata dia, "Tatangi, bagaimana kalau pakai api? Bakar api naikkan." Itu majusi kata Nabi. Majusi itu suka main api. Belum jelas dah masalah azan. Malam itulah 11 sahabat mimpi tentang azan. Mimpinya semua sama. Jadi mimpi jangan dianggap bunga tidur. Nabi belum dapat wahyu nih tentang azan. Sahabat mimpi 11 orang malam itu. Yang pertama datang Abdullah bin Zaid. "Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi." Ya, waktu sedang sibuk mengurus masalah azan ni, aku diperlihat dengan mimpi, orang datang kepadaku. "Kalau kau ingin mendirikan salat, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah." Persis kalimat azan. Baiklah, itu lebih baik dari lonceng yang aku pegang ni, gitu dia. Buangnya lonceng dalam mimpi itu. Jadi jangan pakai itu. Kemudian melangkah, tak sampai 10 langkah berhenti, berbalik lagi dia. Kalau kau ingin mendirikan salat, iqamah, bunyi kalimatnya, dicontohkannya lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kalau iqamah cuma sekali ya. Kalau azan diulang 2 kali. Buat qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Itu kalimat tambahannya. Sama dalam mimpi itu. Pagi-pagi langsung turun Abdullah bin Zaid menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, Nabi bilang apa? Sabaqatul wahyu, sabaqatul wahyu. Mimpi kau ni, kata Nabi, telah mendahului wahyu. Aku belum dapat wahyu, kau dah mimpi dah, kata Nabi. Tak lama Umar pun datang. Ya Rasulullah, dia dengar azan ni. Mimpiku sama dengan dibacakan Bilal. Karena setelah Nabi ngomong sama Abdullah bin Zaid, perintahkan Bilal mengumandangkan azan. Kerana dia lebih keras suaranya, kata Nabi. Yang mimpi Abdullah bin Zaid, yang azan, itulah Nabi meletakkan masing-masing dengan tugasnya. Ada ahlinya. Begitulah kita. Jadi tak harus siapa yang mimpi dia yang azan dah. Itu ngambil pelajaran gitu. Nabi meletakkan dengan tugas masing-masing sahabat, kemampuan yang mana, itulah bidangnya. Yang nanti masuk bab azan. Udah dah ya. Bab azan udah lalu dah. Dah lepas dah. Kan? Kalau tak salah, ada bab azan. Udah ke belum? Udah ke belum bab azan? Belum ya? Berapa tahun ni kita belajar ni bab azan belum? Belum ke? Belum. Baik. Asal-asalnya azan tu awal pembahasannya. Ya? Udah? Ada? Cuba lihat daftar isi dulu. Udah bab azan sudah. Udah dah, lewat lama dah. Itulah saya ni, janggut saya dah putih. Ngajar sini. Dulu masih remang-remang masih. Selembar dua lembar janggut putih. Ini dah banyak dah putih dah. Belum lagi bab azan, tak mungkin pula. Nah, jadi itulah azan sebagai patokan zaman Nabi. Selama kau mendengar azan, kata Nabi, datang. Kalau azan tak kedengaran, tergantung kau. Kalau kau iman, datang silakan. Ada sahabat yang tinggal di penjuru kota Madinah, berjamaah tak pernah ketinggalan. Kok sekarang ni kita berada di penjuru kota Pontianak, azan tak pernah ketinggalan. Tapi di sini masjid ada semua. Dulu zaman Nabi, masjid cuma satu-satunya, itulah Masjid Nabawi. Jadi datang ke masjid, datang ke masjid. Dia kenapa? Dia tak mau jual rumah, buat rumah dekat masjid, tak mau. Yang udah dekat masjid, alhamdulillah, Nabi dekat dengan masjid. Tapi ada sahabat yang beritahu Nabi, setiap kau melangkah dapat satu kebaikan, satu dosa diangkat satu derajat, satu langkah. Berapa langkah kau masjid, itulah Allah beri kepada kau. Tak mau dijual rumah. Datang ke masjid, per langkah dihitung. Kalau kita ini perputaran roda motor, dihitung. Berapa putaran roda? Kita kan pakai motor ni, datang jalan kaki yang dekat-dekat ya ni. Jadi berjalanlah sahabat tu. Kemudian satu saat dia tidak berjamaah. Nabi tahu betul ini rumah yang paling jauh sahabat tu. Tapi selama ini tak pernah tinggal berjamaah, tak muncul sampai 2 hari. Nabi datang ke rumahnya, tanya sama istrinya. Suaminya sudah meninggal. Tak selesai dari situ, Nabi ini penasaran tanya, ada wasiat? Tidak. Cuma sebelum dia meninggal, dia pandai ngomong. Aku dengar, simak dia. Ya Allah, alangkah lebih jauh. Ya Allah, alangkah lebih jauh. Gitu ngomong. Ya Allah, betapa besar. Ya Allah, betapa besar. Itu omongannya. Jadi Nabi tersenyum. Kira-kira apa ya Rasulullah, kata istrinya? Itulah fadilah dia salat. Dia minta, alangkah rumahku lebih jauh dari itu. Gitu. Bayangkan, Nabi diperlihatkan bagaimana orang yang kembali kepada Allah sempat ngomong sebagai hikmah pelajaran. Alangkah lebih besar. Kenapa? Dilihatkan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Kita ni maaflah tidaklah seperti itu. Rumah kita ni dekat dengan masjid. Ya, makanya jauh. Pakai motor 2 menit sampai. Paling lama 5 menit. Ya kan, 5 menit. Ya.
Sekira cukup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kepada kita untuk senantiasa menjaga ibadah termasuk salat berjamaah. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.